Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita bertemu lagi dengan kajian fikih mar'ah atau kajian fikih wanita, yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kalau misalnya seorang anak membayarkan zakat fitrah untuk ibunya, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam agama Islam atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan jelas mensyariatkan zakat dan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah jelaskan dalam Al-Quran beberapa golongan yang berhak atau diperbolehkan menerima zakat. Nah, kemudian jika seandainya zakat ini kita berikan kepada kerabat kita, misalnya kepada ibu kita atau kepada ayah kita, kepada kakek kita, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam hukum fikih? Nah, dalam hal ini beberapa pendapat ulama ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Hal ini berkenaan yang pertama tentang apakah si muzaki atau orang yang berzakat ini menanggung nafkah dari orang yang akan diberinya zakat. Nah, Ibnu Mundir menukilkan ijma ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh seseorang menyerahkan zakat kepada orang tua atau anaknya ketika si muzaki ini atau orang yang berzakat itu berkewajiban untuk menanggung nafkah mereka. Jadi tidak diperbolehkan menurut pendapat mereka anak itu memberikan zakatnya kepada ibunya ketika anak ini menanggung nafkah ibunya. Hal ini berdasarkan dari sebuah asar yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, jika kamu memiliki kerabat yang tidak kamu tanggung nafkahnya, maka serahkanlah sebagian zakat malmu kepada mereka. Namun jika nafkah mereka kamu tanggung, maka jangan kamu serahkan zakat pada mereka. Nah, jangan kamu serahkan zakat kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya menyerahkan zakat kepada kerabat yang menjadi tanggungan nafkahnya itu berarti menjadikan mereka gugur kewajiban untuk menafkahi gitu. Jadi ketika diberikan zakat, maka kewajiban menafkahi itu menjadi gugur. Nah, jadi dalam hal ini maka yang mendapat keuntungan adalah si muzaki, yaitu orang yang memberikan zakat. Jadi seolah-olah dia memberikan zakat itu kepada dirinya sendiri, karena kalau zakat dibayarkan maka berarti tidak lagi perlu memberi nafkah. Karena itulah mereka pendapat pertama ini mengatakan tidak boleh. Kemudian alasan berikutnya atau dalil berikutnya yang juga mengatakan bahwasanya hal ini tidak boleh, itu adalah kerabat atau orang tua atau ibu yang wajib kita nafkahi tadi, yang kita tanggung nafkahnya, berarti mereka dalam keadaan berkecukupan karena nafkahnya telah ditanggung oleh muzaki. Jadi mereka hidup tidak kekurangan berarti karena ada yang memberi nafkah. Nah, sementara zakat
itu tidak diperbolehkan diberikan kepada orang yang nafkahnya berkecukupan. Nah, karena itulah mereka mengatakan tidak boleh. Kemudian alasan berikutnya bahwasanya antara orang tua dan anak dalam hubungan harta itu dalam ajaran Islam seolah-olah harta anak itu adalah harta orang tua, atau harta orang tua itu adalah harta anak. Karena di dalam hukum-hukum Islam itu disebutkan apabila misalnya salah satunya mencuri harta yang lain, maka tidak dipotong tangan. Nah, karena itu kalau misalnya muzaki atau anak memberikan zakat kepada orang tuanya atau kepada ibunya, maka seolah-olah harta itu adalah harta dia sendiri. Karena itulah mereka mengatakan tidak boleh. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasanya zakat itu boleh diserahkan kepada orang tua dan anak yang nafkahnya ditanggung oleh anaknya atau oleh orang tuanya. Hal ini berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan bahwasanya dari Zainab istri Abdullah, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah wahai kaum wanita, meski dengan sebagian dari perhiasan-perhiasan kalian." Nah, kemudian setelah itu kata Zainab, "Aku pulang menemui Abdullah dan aku berkata, kamu adalah orang yang tidak punya, sementara Rasulullah memerintahkan kita untuk bersedekah. Temuilah beliau lalu tanyakan apakah membayar zakat kepada suami itu sah atau tidak. Jika tidak, maka zakat ini akan aku serahkan kepada orang lain." Kemudian Abdullah berkata, "Kamu saja yang menemui beliau." Aku pun bergegas dan ternyata ada seorang wanita Ansor di depan pintu Rasulullah SAW yang keperluanku sama seperti keperluannya. Kemudian kata beliau, aku pun segan untuk bertemu dengan Rasulullah. Kemudian tidak lama setelah itu Sayyidina Bilal datang lalu bertanya kepada kami, "Temuilah Rasulullah lalu sampaikan pada beliau, ada dua wanita di pintu ingin bertanya, apakah zakat boleh diserahkan kepada suami dan anak-anak yatim mereka yang mereka rawat?" Kemudian kata, "Jangan beritahukan bahwa kami yang bertanya itu." Kemudian Bilal masuk ke rumah menemui Rasulullah dan bertanya kepada beliau. Rasulullah bertanya, "Siapa kedua wanita itu?" Bilal menjawab, "Seorang wanita Ansar dan Zainab." Kemudian Nabi bertanya, "Zainab yang mana?" Kemudian Bilal menjawab, "Istri Abdullah." Kemudian keduanya mendapat dua pahala, pahala menyambung kerabat dan pahala sedekah, tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana jika yang diberi nafkah diberi zakat ini adalah orang yang tidak ditanggung nafkahnya? Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas hal tersebut setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah membicarakan bahwasanya seorang anak itu apabila menanggung nafkah ibunya, maka ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan tidak boleh, yang kedua mengatakan boleh. Kemudian bagaimana kalau muzaki atau anak tersebut tidak menanggung nafkahnya? Maka ulama juga berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya boleh zakat itu diberikan kepada kerabat seperti ibu apabila si muzaki atau orang yang berzakat ini tidak menanggung nafkah ibunya. Alasannya adalah karena dalil yang menyatakan tidak boleh itu tidak ada di sini. Karena zakat boleh diberikan kepada orang yang tidak ditanggung nafkahnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tetap tidak boleh memberikan zakat
dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tuanya, misalnya ibunya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasannya kemanfaatan kepemilikan antara anak dan orang tua atau orang tua dan anak itu masih terhubung. Karena itulah di antara muzaki dan orang yang dizakatinya tidak boleh memberikan zakat walaupun misalnya dia tidak menanggung nafkahnya. Ini adalah pendapat dari ulama-ulama Hanabilah. Nah, kemudian jika seandainya untuk membayarkan zakat fitrah, nah siapakah yang lebih diutamakan? Kalau misalnya anak ini menanggung nafkah ibunya, karena ulama juga mengatakan kewajiban zakat fitrah ini yang pendapat pertama mengatakan berdasarkan kewajiban nafkah. Jadi siapa yang berkewajiban menafkahi, maka dialah yang berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasanya bukan berdasarkan kewajiban nafkah, tapi berdasarkan perwalian. Jadi siapa yang menjadi wali, maka itulah yang wajib untuk membayarkan zakat fitrah. Nah, seandainya pendapat pertama tadi bahwasanya orang yang memberi nafkah itu yang wajib membayar zakat. Nah, seandainya seorang anak itu menanggung nafkah orang tuanya, sementara dia tidak mempunyai kemampuan untuk membayarkan zakat fitrah untuk kedua orang tuanya sekaligus. Siapa yang lebih dahulu dibayarkan zakat fitrahnya? Hal ini juga ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, mereka mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu lebih diprioritaskan untuk dibayarkan ibunya. Jadi yang didahulukan adalah ibu. Hal ini secara tekstual merupakan pendapat dari ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka mengatakan bahwasanya dalil yang menguatkan pendapat ini adalah karena ibu itu lebih diprioritaskan untuk diperlakukan dengan baik. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya siapa orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik, Nabi menjawab ummuka, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab ummuka, ibumu. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Nabi menjawab ummuka. Nah, lalu ditanya lagi, siapa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab ayahmu atau abuka. Nah, karena Rasulullah menjawab memprioritaskan ibu, maka kata mereka ibulah yang pertama dibayarkan zakat fitrahnya. Kemudian alasan kedua, biasanya pada umumnya seorang ibu itu tidak mencari nafkah. Jadi dia tidak bisa membayarkan zakat fitrah untuk dirinya. Karena itulah zakat fitrahnya wajib dibayarkan oleh anaknya yang menanggung nafkah sebelum dia membayarkan ayahnya. Ini adalah alasan dari pendapat yang pertama. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa yang diprioritaskan untuk dibayar zakat terlebih dahulu itu adalah ayah. Jadi hal ini berbeda dengan pendapat yang pertama. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat ulama Hanabilah. Landasan dalil yang menguatkan pendapat ini adalah salah satu riwayat dari Imam Jabir. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku punya harta dan anak, sementara ayahku bermaksud untuk merampas hartaku. Lalu Nabi bersabda, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwasanya
harta anak dan diri anak itu adalah milik ayahnya. Jadi dengan tegas Rasulullah menunjukkan bahwa ayah itu berhak terhadap harta benda yang dimiliki oleh anak. Dengan demikian, menurut mereka maka pembayaran zakat itu zakat fitrah itu lebih didahulukan adalah ayah untuk dibayarkan. Kemudian tujuan dari pembayaran zakat fitrah, kita menunaikan zakat fitrah itu juga adalah untuk memuliakan atau untuk menghormati orang yang kita bayarkan zakatnya. Dan hubungan antara seorang anak dan orang tua itu lebih dekat hubungan anak dan ayah daripada anak dan ibu menurut mereka, karena dengan ayah anak itu tersambung nasab. Nah, kemudian pendapat ketiga mengatakan bahwasanya antara ayah dan ibu itu sama, kedudukan mereka sama. Jadi dalam hal pembayaran zakat fitrah boleh mendahulukan ibu dan boleh juga mendahulukan ayah karena kedudukan mereka seimbang. Ini adalah pendapat ketiga dari ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanabilah. Dalilnya yang menguatkan pendapat ini adalah karena sisi kekerabatan antara ayah dan ibu itu sama. Nah, sehingga derajat mereka dalam hal mana yang lebih didahulukan dalam pembayaran zakat itu juga menjadi sama. Jadi si anak boleh memilih membayarkan ibunya dahulu atau membayarkan ayahnya terlebih dahulu. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas lagi apakah boleh seorang anak bersedekah atas nama ibunya setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah membahas tentang apakah anak boleh membayarkan zakat kepada orang tuanya, kepada ibunya. Kemudian ketika membayarkan zakat fitrah dan tidak berkecukupan, siapa yang lebih utama untuk didahulukan. Nah, sekarang kita juga akan membahas apakah seorang anak ketika ibunya setelah meninggal dunia boleh bersedekah atau memberikan infak, kemudian di atas namakan ibu atau orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Nah, jadi pahalanya bolehkah diberikan kepada orang tuanya? Nah, setelah orang tua meninggal itu ada beberapa amalan yang sampai kepada orang tua, khususnya ibu. Di antaranya menurut ulama adalah sedekah ini. Ini adalah perkataan dari Imam Ibnu Abdil Bar dan Imam Nawawi. Kemudian juga pendapat Imam Syaukani yang mereka mengatakan bahwasanya sedekah anak kepada ibu yang sudah meninggal itu sampai. Hal ini berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwasanya seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi matat walam tusa, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Qala Nabi SAW, "Na'am." Dari Sayyidah Aisyah, seseorang bertanya datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia mendadak dan belum sempat berwasiat. Aku kira andai ibuku berbicara, tentu ia akan bersedekah. Apakah ibu mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya?" Maka beliau menjawab iya. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya anna Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha
Faqala ya Rasulullah inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha ayampa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha qala na'am. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ibu Sa'ad bin Ubadah itu meninggal dunia saat tidak ada di tempat. Saat kemudian datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia saat aku tidak berada di dekatnya. Apakah akan berguna baginya jika aku bersedekah untuknya? Maka Rasulullah menjawab, iya. Nah, dari dua hadis ini maka menunjukkan bahwasanya kita boleh bersedekah dan memberikan pahala sedekah itu kepada orang tua kita, kepada orang-orang tua yang telah meninggal mendahului kita. Namun menurut Imam Syaukani, bahwasanya dua hadis ini hanya khusus diberikan kepada ibu. Jadi kalau yang meninggal itu ibu, maka pahala sedekah kita itu akan sampai. Karena dua hadis ini riwayat tekstualnya menunjukkan bahwa pahala itu hanya untuk ibu. Sementara untuk orang tua atau ayah atau keluarga kita lain yang meninggal, itu menurut Imam Syaukani tidak akan sampai pahalanya. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah mengatakan wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi menurut Imam Syaukani, bahwasanya dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa pahala atau dosa itu hanya akan sampai kepada kita jika kita yang mengerjakannya. Jadi bukan orang lain, walaupun misalnya anak. Jadi dalam ayat ini kata Imam Syaukani, seorang jenazah atau seorang ibu yang telah meninggal itu tidak akan mendapatkan manfaat dari sedekah anak-anaknya. Namun ulama yang lain mengatakan bahwasanya bisa saja hadis ini menghususkan dari ayat tersebut. Jadi tidak sampai kecuali hanya untuk ibu saja. Jadi ibu yang disebutkan dalam hadis ini maka sampai. Sementara orang lain itu tidak akan sampai, bukan orang lain, ayah itu juga tidak sampai, kakek, nenek itu juga tidak sampai. Nah, tetapi ulama-ulama yang mengatakan bahwa seluruhnya sampai pahala sedekah itu, mereka mengatakan bahwasanya dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang tidak bisa diambil itu adalah hak milik seseorang. Jadi kita tidak bisa mengambil hak milik orang lain dan kita jadikan hak milik kita. Namun manfaat dari milik orang lain itu bisa menjadi milik seseorang jika orang tersebut menyerahkan kepada orang yang bersangkutan. Jadi misalnya dalam hal ini, apabila seorang anak memberikan sedekah, kemudian atau amalan lain, kemudian pahalanya itu kan manfaat. Pahalanya itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain, maka hal tersebut bisa saja. Jadi hasil kerja dari orang lain itu bisa diberikan kepada orang yang dikehendakinya, baik itu ayah, ibu, kakek, atau nenek, selama dia mau menyerahkan hasil kerjanya tersebut. Jadi menurut mereka bahwasanya sedekah itu sampai diberikan baik kepada ibu yang sudah meninggal atau ayah yang sudah meninggal atau kerabat yang lain, selama yang mengerjakan sedekah tersebut, yang memberikan sedekah tersebut memberikan manfaatnya itu kepada orang yang dikehendakinya. Nah, maka dengan demikian bahwasanya pendapat Imam Syaukani tadi itu tidak bisa kita jadikan dalil bahwasanya
sedekah itu yang sampai hanya khusus untuk ibu saja, melainkan untuk seluruh keluarga atau seluruh kerabat dari anak yang sudah meninggal dunia. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita telah membahas dalam pertemuan kali ini beberapa permasalahan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.